Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya. Nah, untuk di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Jika video sebelumnya itu membahas materi pembelajaran, nah untuk di video kali ini saya itu akan memberikan tips ataupun cara membuat latar belakang skripsi, terutama untuk adik-adik semester 8 yang sekarang mungkin sedang mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi. Nah, oleh karena itu langsung aja ke tips yang pertama. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu deskripsikan topik secara umum. Nah, sebagai langkah pertama, ketika kalian ingin membuat latar belakang, maka di sini kalian itu harus mendeskripsikan topik penelitian secara umum. Nah, perlu diingat, ketika kalian mendeskripsikan topik itu diusahakan jangan sampai melebar, yaitu jangan sampai melebar dari fokus penelitian yang kalian buat. Nah, biasanya untuk mempermudah penulisan itu menggunakan pola piramida terbalik, yaitu dari hal-hal yang umum baru nantinya merujuk ke hal-hal yang khusus. Nah, sebagai contoh misal ketika akan meneliti upaya peningkatan kemampuan menulis siswa. Nah, maka di sini fokus kalian yaitu terhadap variabel kemampuan menulis. Di sini kalian harus menjelaskan hakikat menulis itu apa dan seterusnya sampai merujuk ke hal-hal yang khusus. Dan perlu diingat, jangan sampai melakukan pengutipan murni dari karya ilmiah orang lain. Diusahakan kalian itu menggunakan kata-kata sendiri atau paling tidak kalian itu melakukan parafrase dari setiap definisi yang kalian kutip. Nah, itulah tips yang pertama. Nah, langkah yang kedua, ketika kalian akan membuat latar belakang, maka di sini kalian itu harus menemukan masalah-masalah yang berkaitan. Nah, jika dihubungkan dengan judul tadi yaitu upaya peningkatan kemampuan menulis siswa, maka di sini kalian itu harus fokus untuk mengidentifikasi masalah-masalah kemampuan menulis yang dialami oleh siswa. Nah, caranya itu dengan melakukan observasi ataupun melakukan pengamatan. Nah, sebenarnya cara ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal terkait mengenai kemampuan menulis siswa. Nah, untuk melakukannya, kalian itu bisa memilih teknik wawancara ataupun teknik kuesioner. Dan diusahakan dalam proses ini kalian itu benar-benar mengetahui tentang kemampuan menulis siswa, yang pada intinya pada proses ini itu berfungsi untuk menyajikan informasi umum tentang apa saja yang dibutuhkan kalian sebelum melakukan penelitian agar solusi ataupun metode yang kalian gunakan itu bisa tepat. Nah, itulah langkah yang kedua. Nah, jadi kalian itu harus fokus terhadap satu masalah. Nah, setelah menemukan masalah mengenai kemampuan menulis, maka di sini kalian itu harus fokus terhadap satu masalah saja. Hindari penelitian yang multi problem. Setelah itu, tentukan jenis-jenis menulis apa saja yang menjadi masalah terbesar di hadapan siswa-siswa. Karena hal ini akan membantu kalian untuk menemukan solusinya di tahap berikutnya. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu jelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi langkah ataupun cara ketiga yaitu kalian itu harus menjelaskan mengenai pentingnya mengatasi masalah tersebut dan carilah pemecahan masalahnya. Jika dihubungkan lagi dengan judul di atas yaitu peningkatan kemampuan menulis siswa, nah, maka kalian dapat merumuskan apa saja pentingnya jika siswa ini dapat ditingkatkan kemampuan menulisnya. Dan bukan hanya itu, kalian juga harus menjelaskan pentingnya pemecahan masalah ini dalam ruang lingkup yang lebih luas, serta apa manfaatnya jika masalah itu berhasil diatasi, apakah hanya berdampak pada siswa saja ataupun dapat berefek dalam lingkungan nasional. Nah, itulah langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu kalian harus menemukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi langkah yang keempat, kalian wajib mencari serta menemukan solusi-solusi pemecahan masalah terkait dari penelitian sebelumnya, yaitu yang masih berkaitan dengan contoh judul penelitian yang tadi, yaitu peningkatan kemampuan menulis siswa. Nah,
Dari data inilah kemudian kalian dapat menemukan banyak pertimbangan untuk menetapkan isi variabel kedua, yaitu jenis metode, teknik, ataupun cara peningkatan kemampuan menulis siswa. Nah, diusahakan juga teori yang kalian gunakan jangan terlalu banyak. Sisakan untuk bab 2 yang memang difokuskan untuk menemukan literatur terkait. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu rumuskan kerangka pemecahan masalah secara teoritis. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu kalian harus merumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang kalian pilih. Nah, sebagai contoh misal memilih judul penelitian yaitu peningkatan kemampuan menulis siswa. Nah, berdasarkan semua data yang kalian peroleh, maka pertimbangkan dan rumuskan kerangka pemecahan yang tepat untuk diimplementasikan kepada siswa. Nah, setelah itu baru kemudian temukan solusi yang terbaik, yaitu memilih satu teori seperti yang telah disebutkan di tahap keempat tadi, atau melakukan perpaduan teknik agar kemampuan menulis siswa dapat meningkat secara signifikan. Nah, itulah untuk langkah yang kelima. Nah, untuk langkah selanjutnya ketika akan membuat latar belakang yaitu perkuat teori pemecahan masalah. Nah, agar lebih meyakinkan, maka di sini kalian itu sebaiknya menyiapkan dukungan tambahan untuk memperkuat kelebihan strategi, taktik, ataupun metode yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, jadi di sini kalian itu utarakan kelebihannya serta jabarkan apa keunikannya berdasarkan teori-teori ataupun hasil penelitian terdahulu. Serta di sini kalian itu juga jangan sampai menggunakan pendapat sendiri. Nah, itulah untuk langkah yang ke-6.